Apakah saya ini bagian dari satu orang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penyebab menetesnya air mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedih kemudian mengadu kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru saya dan sahabat saya, satu Ustadz dari Sulaiman dan Ustadz Fatih Karim, dan ada Kang Asep dan seluruh sahabat Majelis Cinta Quran. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Tadi saya coba memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Fatih Karim. Kemudian ada sesuatu hal yang kemudian saya dapatkan dari pembahasan beliau. Ketika Ustadz Fatih Karim tadi mengangkat surat Al-Furqan ayat ke-30 tentang curhatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Kenapa Nabi curhat? Karena Nabi sedih. Kondisi umat dan umat. Kemudian dalam hati saya mengatakan, kalau Nabi sedih, apakah saya ini bagian dari orang yang menyebabkan air mata Nabi kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah saya ini bagian dari satu orang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penyebab menetesnya air mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedih kemudian mengadu kepada Allah? Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah abadikan dalam Al-Quran yang tadi dibahas oleh guru kita? Wa qala ar-rasul ya Rabbi, wahai umat Muhammad, ketahuilah bahwa Rasulku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengadu kepadaku, ya Rabbi, duhai Allah, menggunakan kata ya unnida, dia memanggil Allah, bentuk ihsan. Nabi sangat sedih. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku ini menjadikan Al-Quran itu bukan sesuatu hal yang prioritas dalam hidupnya. Saya mendengar tadi Ustadz menyampaikan itu langsung hati saya terenyuh dan sedih. Mungkinkah saya ini bagian dari orang yang membuat Nabi sedih? Mahjur. Al-Quran ini kata Nabi, umatku dia akan meletakkan Al-Quran itu bukan di posisi pertama. Bukan aulawiyat, bukan prioritas. Mahjuro tapi di belakang. Kalau ada seorang suami bertengkar sama istrinya, kemudian suaminya menasehati istrinya dengan nasihat yang baik, kalimat yang lain, yang hikmah, tapi istrinya kemudian masih membangkang. Apa Allah? Silahkan anta mahjur, belakangi tempat tidur, belakangi istrimu di tempat tidur. Mahjur. Umatku kata Nabi menjadikan Al-Quran ini belakang punggungnya, bukan diletakkan di hadapannya nomor satu, tapi nantilah belajar nanti saja dah, belajar tahsin nanti saja dah, menghafal Al-Quran nanti saja. Toh juga kalau saya pandai membaca Al-Quran, apa materi dunia ini yang saya dapatkan? Itu yang ada di benaknya. Padahal tadi Ustaz menyampaikan Al-Quran itu nanti yang syafaat kita semua. Tidak heran mengatakan, membacaku dulu di dunia. Ini yang menghafalku dulu di dunia. Ya Rabbi, izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Ketika engkau saudaraku sudah akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, kemudian ada satu ayat mengatakan, ya Rabbi, izinkan aku mensyafaat dia. Satu ayat. Mensyafaat dia, mengatakan, ya Rabbi, izinkan aku mensyafaat dia. Karena dia dulu membacaku dengan benar waktu hidupnya di dunia. Yang ingin saya sampaikan ikhwan dan akhwat sekalian,
dari detik ini berazam bahwa saya bukan bagian dari orang yang meneteskan air mata Nabi sedih sehingga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari Al-Qur'an, pelajari tajwidnya, tadabburi, imani yang paling utama. Tadi Ustaz menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan Al-Baqarah 121, Allah mengingatkan kita, alladzina atainahumul kitab, mereka-mereka yang kami berikan Al-Quran ini. Siapa yang diberikan Al-Quran? Kita semua. Alladzina atainahumul kitab, yang kami berikan Al-Quran yang mulia ini. Apa kata Allah? Mereka-mereka yang beriman dengan baik, yatslunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan benar. Yatslunahu, mereka membacanya dengan tilawah, haqqa tilawatih, dengan benar. Allah, apa kata Allah? Mereka-mereka yang tilawah Al-Quran ini, ulaika yu'minuna bih, inilah orang-orang yang benar beriman kepada Al-Quran. Garis bawahi saudaraku, mereka yang membaca Al-Quran dengan tilawah, ayat tahsin, memperbaiki bacaan dengan bagus sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai ulama kita. Haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih, ini orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran. Tadi poin pertamanya Ustaz jelaskan. Pertama, iman. Wa may yakfur bihi, Allah sebutkan kata iman dan kata kufur. Allah gandengkan iman dan kufur. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang kufur kepada Al-Quran. Apa makna kufur di sini? Tadi Allah sebutkan orang beriman itu membaca dengan tilawah, dengan tahsin, dengan baik. Kemudian Allah sebutkan barang siapa yang kufur. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang kufur dengan Al-Quran. Mafhumul mukhalafahnya, pemahamannya adalah mereka-mereka yang tidak membaca Al-Quran dengan baik. Ini yang dikatakan mereka berkufur dengan Al-Quran. Wa iyadzubillah min dzalik. Jangan-jangan kita ini sudah masuk predikat kufur menurut Al-Quran, tapi kita tidak tahu. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, orang-orang yang rugi ketika mereka tidak dekat dengan Al-Quran. Baik, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi, saya jawab dengan, gimana pertanyaannya? Jadi kita harus belajar tahsin tilawah Quran dulu. Baik. Sebelum menghafal gitu berarti Ustaz ya? Baik. Ikhwan dan akhwat sekalian, yang pertama azam, keinginan untuk mau belajar, itu yang pertama. Iya. Dalam proses belajar ini kemudian kita salah, Allah berikan pahala. Kenapa? Karena kita belajar. Tapi kalau tidak pernah belajar, tidak ada gurunya, kemudian salah, bukan dapat pahala, tapi bisa jadi nanti Al-Quran yang akan menuntut kepada Allah, mengatakan, ya Rabbi, dulu di dunia dia baca aku ya Allah, tapi tidak memberikan hak-hakku. Karena dia nggak pernah belajar, nggak ada gurunya. Dia malu, usia saya sudah 60 tahun Ustaz, malu kalau belajar. Apa kata Nabi? Al-mahiru bil Quran. Mereka-mereka yang mahir, pandai membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat itu dipanggil, mana si fulan yang membaca Al-Quran dengan baik, dengan tahsin. Ini sabmu tempat duduk nih. Ada malaikat yang mulia, silahkan naik duduk di sana. Bersanding itu. Rabbi Karim. Bukan lagi duduk sama guru kita Ustadz Fatih, Ustadz Dari, tapi duduk dengan malaikat yang mulia. Siapa mereka? Al-mahiru bil Quran, yang baca Al-Quran dengan baik. Walladhi yatata'ta'u fihi. Yatata'ta'. Kira-kira makna yatata'ta apa nih? Agak mirip bahasa kita. Terbata-bata. Walladhi yatata'ta'u fihi. Dan dia membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Sebut ain, ngain,
La. Ja. Susah nyebutnya. Wa huwa alaihi syakun, susah menyebut hurufnya. Lahu ajran, setiap huruf anta dapatkan 2 pahala. Salah, tapi itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang salah kemudian diberikan reward? Ya? Mana ada orang salah kecuali Allah? Salah membaca Al-Quran tapi diberikan pahala 2 setiap hurufnya. Mari berlomba-lomba menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Amin, amin. Cukup penting juga nih. Mungkin antum tadi yang bisa memberi inspirasi. Ini kita kan sekarang hidup di area sosial media, Ustaz. Gimana kalau kita belajar tajwid tahsinnya di YouTube, Ustaz? Betul nggak Bu ya? Buka YouTube, cara melafalkan huruf Gha, Bogor, Cingogo, Batagor. Gimana itu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menjadi pelengkap belajar enggak masalah. Oke. Ya, kita mendengarkan satu syekh yang kita anggap bagus, tahsinnya bagus, bacaan bagus dan kita senang dan itu menyentuh. Enggak apa-apa itu sebagai pelengkap pembelajaran. Tapi untuk belajar Al-Quran itu belajarlah sebagaimana Rasulullah SAW belajar. Siapa yang mengajarkan Nabi SAW diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Jadi kalau ada orang belajar ilmu agama ini, syariah ini hanya baca tapi tanpa guru, maka kemungkinannya adalah kesalahannya lebih besar, lebih banyak daripada benarnya. Jadi untuk belajar Al-Quran harus, saya katakan harus punya guru untuk belajar tahsin tajwid Al-Quran.